Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita coba untuk mempelajari tentang aplikasi program Microsoft. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang fasilitas MailMac atau pembuatan surat massal. Di mana pada fasilitas MailMac ini kita akan mengolah dua file. Yang pertama itu dikatakan dengan file master, yang kedua dikatakan dengan file data. Jadi kedua-duanya harus kita buat terlebih dahulu. Bagaimana langkah kerjanya? Pertama sekali kita aktifkan aplikasi. Nah, kebetulan di sini sudah disediakan file master. Berikutnya ada juga file data. Jadi kita ada dua file yang akan diolah. Yang pertama itu dikatakan dengan file master, yang kedua dikatakan dengan file data. Di mana untuk file master ini itu adalah isi surat yang sama. Nah, jadi ini dikatakan dengan file master atau induk surat. Yang kedua tadi dikatakan dengan file data. File data itu berupa file berupa tabel atau data-data. Dalam contoh kasus di sini itu merupakan data atau biodata seseorang. Nah, jadi ada dua file yang akan dibahas. Nah, langkah kerja, file datanya saya tutup saja. Oke, langkah kerja, pertama sekali kita aktifkan file masternya. Nah, setelah kita aktifkan file master, langkah berikutnya, aktifkan menu My Links. Nah, pada menu My Links, di sini ada namanya Start MailMac. Silahkan kita klik. Ya, di sini ada letter, ada email message, ada upload, ada label, directory, dan sampai step by step MailMac Wizard. Nah, di sini kita disuruhnya untuk menentukan tipe dokumen yang akan kita buat atau tipe dokumen yang akan kita proses. Nah, kebetulan ini berupa surat, kita pilih letters. Nah, selanjutnya setelah kita pilih letters, di sini ada namanya select recipient. Silakan diklik. Nah, pada select recipient di situ ada type a new list dan use an existing list dan choose from Outlook context. Nah, di sini tipe a new list ini berarti kita membuat data yang baru. Use an existing list kita menggunakan data yang sudah pernah kita buat sebelumnya atau data yang pernah kita simpan sebelumnya di komputer atau di laptop, itu kita pilih use an existing list. Nah, kebetulan tadi kita sudah pernah membuatnya. Datanya kita klik use an existing list. Nah, maka kita disuruhnya untuk memilih data yang akan kita gunakan. Kebetulan kita cari tempat penyimpanannya. Mungkin setiap komputer kita atau setiap laptop itu kita barangkali isinya berbeda-beda. Tinggal dicari di mana posisi penyimpanan filenya. Oke, berarti sudah disisipkan. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan antara file data dengan file master, pertama sekali kita tentukan posisi kursor kira-kira di mana data akan ditampilkan. Jadi datanya itu ada nama, alamat, kota, dan ruang. Nah, untuk nama kita posisikan di dekat saudara-saudari. Yang kursor di depan saudara-saudari. Selanjutnya untuk menggabungkan di sini ada namanya insert Mac field. Silakan diklik. Nah, di sini ada nama. Kita pilih. Ya, di enter. Berikutnya ada alamat. Kita enter. Berikutnya ada kota. Kita enter. Nah, selanjutnya di bagian ruang insert
pilih ruang. Nah, kebetulan ada 4 field yang kita sisipkan pada main dokumen. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil, silakan kita klik tombol preview result yang ada lambang kaca pembesar, diklik 1 kali. Nah, sehingga tulisan nama, alamat, kota, dan ruang tadi sudah terisi dengan data-data yang kita buat sebelumnya itu. Pertama datanya Zaherman. Nah, untuk melihat data berikutnya di sini ada record ya. Ini ada namanya next record, silakan diklik. Nah, maka akan muncul record yang kedua. Begitu caranya untuk melihat data. Kalau ini untuk back. Ini data yang pertama. Nah, berikutnya setelah kita sisipkan, seandainya kita ingin mengedit data atau menambah data, silakan kita klik atau kita buka tabelnya atau file datanya, kita tambahkan di sana, di data tersebut. Atau diklik select recipient. Maka akan muncul kotak dialog dari Melmek recipient. Ya, di sini ada data-data sebelumnya. Silakan di bagian data source kita pilih sumber datanya edit. Diklik tombol edit. Di sini akan muncul data yang pertama tadi. Kita klik add new untuk menambah. Berikutnya kita tambah umpamanya 10. Nama Andri. Ruang HRD Manajer. Alamat Jalan Nangka. Nomor Pekanbaru. Di bagian kota kita buat Pekanbaru. Lalu di add new. Oke, berarti data sudah bertambah 8. Close. Lanjut, oke. Nah, berikutnya kita lihat data terakhir. Ya, sudah masuk nama Andri yang baru kita input. Itu cara untuk menambah data. Berikutnya untuk mengeprint atau mencetak ya, mencetak file Melmek. Di sini ada tombol finish, silakan diklik. Di sini ada print dokumen, kita klik print dokumen. Nah, untuk mencetak di sini ada all, berarti kita mencetak seluruh data. Data kita ada 8 data atau ada 8 record, maka akan dicetak seluruhnya 1 sampai 8. Itu kalau kita pilih all. Kalau current record, nanti kita mengaktifkan atau mencetak data yang aktif. Di sini yang aktif adalah data yang ke-8, berarti yang dicetaknya adalah data yang ke-8. Ini namanya Andri. Berikutnya ada from, ada to. Pada from itu kita bisa memilih. Umpamanya kita ingin mencetak dari halaman 1 sampai 5. Berarti di from-nya angka 1, di to-nya angka 5. Setelah itu kita oke-kan. Ya, nah, itu ini kita cancel saja. Itu proses untuk mencetak. Nah, itu kira-kira tutorial singkat mengenai fasilitas Melmek. Cukup sekian. Terima kasih.